Mata pelajaran ekonomi hari ini dia punya tujuan pelajaran itu berkaitan dengan peserta didik mampu menganalisis metode-metode perhitungan pendapatan. Dari tujuan pembelajaran ini area pengembangan yang jadi area pengembangan kelas ini lebih ke keterampilan siswa. Di kelas ini kebanyakan siswanya itu selalu berhadapan dengan teman. Jadi hari ini pembelajaran hari ini saya lebih melihat aktifan dari peserta didik, di mana dari kegiatan pembelajaran hari ini ada kerja LKPD atau kerja peserta didik yang dilakukan oleh kelas SD, di mana itu satu LKPD itu dikerjakan oleh dua peserta didik. Kira-kira apa strategi yang dipersiapkan oleh kalian? Kalau strategi pembelajaran hari itu dia punya model pembelajaran itu learning atau pembelajaran penemuan, di mana siswa secara bersama-sama dalam satu kelompok itu mereka menemukan hasil jawaban dari LKPD yang diberikan. Ada beberapa metode yang saya gunakan. Saya biasanya kalau mengajar itu selalu mengkolaborasikan beberapa metode selama diskusi dan tanya jawab. Itu yang saya. Terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan oleh Pak Rion berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan sebentar itu Pak Rion terima kasih. Sampai jumpa di Oke, silakan duduk. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada berapa orang yang terhadir? Dua. Siapa? Akan lanjut materi berkaitan dengan badan usaha. Oke. Sebelum saya lanjut materi mengenai badan usaha dan berkaitan dengan pendapatan nasional, coba Pak Jelas tanya dulu bagaimana dengan materi minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat perhitungan pendapatan nasional. Ada tidak? Oke. Sebelum Claudia lanjut untuk menjelaskan, coba. Oke. Oke, tepuk tangan karena salah satu teman dari kalian sudah 9.500.000 dan menghasilkan ini tadi 80.500.000 rupiah sekian. Oke, sudah ya. Ada yang beda hasilnya dengan. Baik, jadi dari materi pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan dan dapat memahami tentang pendekatan pendapatan dan pendekatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kesediaan Pak Rion dalam proses yang sudah berjalan kurang lebih beberapa hari ini, Pak Rion bersedia untuk diobservasi dalam proses pembelajaran. Baik Pak Rion, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung di beberapa hari kemarin. Pak Rion, kemarin mata pelajaran apa ya? Pendidikan ekonomi ya? Ya, pelajaran ekonomi, kemudian di kelas berapa kemarin? Kemarin di kelas 11E. Oh, 11E, baik. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Rion setelah melaksanakan observasi pasca observasi kemarin? Terima kasih Bu Asni. Perasaan saya setelah saya diobservasi, saya sangat senang karena dengan adanya observasi ini kita bisa tahu juga kekurangan dan kelebihan kita pada saat kita mengajar di kelas.
bersedia. Pak Rion merasa senang dan bahagia karena proses yang kemarin berjalan dengan lancar dan Pak Rion bisa menilai kelebihan dan kekurangan sebagai guru dalam membersamai peserta didik. Oke, baik Pak Rion, kira-kira dari skala 1 sampai 10, poin berapa yang Pak Rion bisa berikan sebagai bentuk gambaran dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas? Oke, kalau nilainya itu 8 karena dalam proses pembelajaran kita itu diobservasikan tujuan juga supaya mengetahui kita punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nilainya itu 8 karena bisa tidak Pak Rion menceritakan hal yang menurut Pak Rion itu kemarin dalam proses pembelajaran itu membuat Pak Rion puas gitu. jadi kenapa saya ada puas kemarin karena dalam proses pembelajaran memang keaktifan dari semua peserta didik itu semua memang hampir mengikuti pembelajaran dengan secara antusias dan juga aktif dalam mengerjakan apa yang mereka dapatkan pada saat pemberian materi menunjukkan tentang apa mereka menulis kembali apa yang mereka dapat di internet ataupun di buku pelajaran. Yang kedua juga berkaitan dengan siswa-siswi ini yang belum mengetahui angka ribuan, ratusan ataupun juga pengurangan ataupun juga pembagian. Biasanya dalam proses pembelajaran saya sering suruh mereka untuk melatih dan juga biasanya di akhir pelajaran biasanya karena selama ini kan kebanyakan angka. Biasanya saya pulang, kalau mereka pulang, biasanya saya 10 angka, maka 10 soal, 5 pembagian, perkalian sesuai dengan angka ribuan, ratusan ataupun biasanya lebih melatih diri. Saya sering bilang dengan mereka perkalian 1 sampai 10 itu atau 1 sampai 9 itu perlu ada dalam kalian punya. Kalau tidak bisa itu maka tidak bisa pembagian. Luar biasa sekali ya Pak Rion ya, bahwa ada harapan positif dari proses yang sudah dilalui kemarin ya. Baik, terima kasih. Saya Maria Jana Nasibuda Paku. Pendampingan individu yang kelima, adapun fokus pendampingan kita berikan kepada Ibu Asni survei 360. Nanti saya minta kesediaan Ibu Asni untuk diisi oleh 5 orang siswa, kemudian 5 orang sejawat dan juga dari kepala sekolah terkait dengan bagaimana perkembangan Ibu Asni selama mengikuti program pendidikan. Jadi dari survei 360 nanti kita bisa melihat sejauh mana penilaian dari peserta didik, dari sejawat dan juga dari kepala sekolah. Jadi nanti sebelum PI ini nanti dilaksanakan mungkin lembaran bisa saya terima sehingga saya bisa melihat perkembangan dan juga bagaimana kompetensi Ibu Asni selama mengikuti program pendidikan. Seperti itu saja Ibu Asni, terima kasih, sampai bertemu